Pernah kepikiran gak sih apa yang sebetulnya terjadi waktu sebuah institusi manusia yang namanya negara, yang bisa banget salah, tiba-tiba berbicara atas nama Tuhan yang Maha Benar? Nah, hari ini kita akan coba bedah ketegangan besar ini. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan mendasarnya. Ini bukan cuma soal teologi yang rumit ya. Pertanyaan ini tuh jadi jantung dari setiap perdebatan, setiap perebutan kuasa di dalam sebuah negara agama. Akar masalahnya tuh ada di sini. Ini soal dasar banget, gimana caranya sesuatu yang relatif, yang bisa salah, bisa jadi penegak dari sesuatu yang absolut dan gak mungkin salah. Coba deh lihat perbedaannya. Kontrasnya tuh jelas banget. Di satu sisi ada Tuhan, absolut, abadi, gak mungkin salah. Nah, di sisi lain ada negara, isinya manusia, terikat waktu dan sejarah, dan pastinya bisa salah. Keduanya ini kan punya sifat yang bertolak belakang. Nah, ketika negara mengklaim jadi penegak kehendak Tuhan, mereka sebetulnya menempatkan diri di posisi yang sulit banget. Kenapa? Karena untuk membuktikan klaimnya itu, mereka harus bisa menjawab satu pertanyaan krusial. Dan jawaban apapun yang mereka kasih justru akan membuka kelemahan mereka sendiri. Pertanyaannya kan jadi, siapa sih yang benar-benar berhak ngomong, ini loh maunya Tuhan? Apakah seorang ulama tertentu? Atau mungkin mazhab pemikiran tertentu? Atau jangan-jangan penguasanya sendiri? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Setiap jawaban dari pertanyaan tadi pasti datang dari manusia yang sifatnya relatif dan bisa diperdebatkan. Jadi, klaim negara atas otoritas yang absolut ternyata berdiri di atas fondasi tafsiran manusia yang sama sekali nggak absolut. Ini kontradiksinya. Oke, sekarang kita lihat yuk, gimana sih kontradiksi ini bermain di panggung sejarah? Kita akan masuk ke sebuah contoh yang kuat banget dari zaman kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Inkuisisi Mihnah. Di sini, akal yang seharusnya mencerahkan malah jadi senjata. Jadi, pada masa itu, Abbasiyah itu imperium yang besar dan sangat beragam. Mereka butuh sebuah landasan pemikiran yang bisa diterima semua kalangan yang rasional. Nah, ketemulah mereka dengan kelompok Mu'tazilah yang sangat menjunjung tinggi akal. Bagi negara, ini kelihatan keren, modern, dan bisa jadi cara buat dapat legitimasi intelektual di atas kelompok-kelompok lain. Nah, ini dia bagian paling menariknya. Sebuah perdebatan teologi yang kelihatannya abstrak, apakah Al-Quran itu diciptakan atau bukan, ternyata punya dampak politik yang dahsyat. Dengan bilang Al-Quran itu makhluk atau ciptaan, artinya ada ruang bagi manusia untuk menafsirkannya. Dan tebak siapa yang akhirnya jadi penafsir utama, tentu saja khalifah. Ini adalah langkah perebutan kuasa yang sangat cerdik, di mana negara mengambil alih otoritas keagamaan dari para ulama. Dan disinilah puncaknya. Sangat ironis. Negara kemudian meluncurkan Mihnah, sebuah inkuisisi yang memaksa para ulama untuk setuju dengan pandangan negara. Bayangkan, rasionalisme yang seharusnya membebaskan pikiran justru diubah jadi ideologi yang dipaksakan dengan kekerasan untuk mengontrol pemikiran orang lain. Tapi jangan salah, masalah ini tuh nggak cuma terjadi di level negara atau kekuasaan besar. Akarnya justru ada di dalam diri kita, di dalam psikologi perpecahan. Ada satu peristiwa dari zaman Nabi Muhammad yang bisa menggambarkan ini dengan sangat jelas. Ceritanya begini, dalam sebuah perjalanan, para sahabat dihadapkan pada sebuah dilema. Matahari sudah mau terbenam, sementara mereka belum sampai tujuan. Perintah Nabi jelas, tapi kondisi di lapangan membuat mereka terpecah jadi dua kelompok. Kelompok pertama berpikir, tunggu dulu, inti dari perintah ini kan supaya kita cepat sampai. Tapi esensi dari agama kan juga sholat tepat waktu. Kita nggak boleh dong ketinggalan sholat, jadi fokus mereka adalah pada tujuan atau semangat dari aturan itu. Sementara itu, kelompok kedua berpegang teguh pada teksnya. Perintahnya sudah sangat jelas, jangan sholat sampai tiba di sana. Titik. Kalau kita menafsirkan lain, itu namanya nggak taat. Bagi mereka, kepatuhan mutlak pada kata-kata adalah segalanya. Nah, perhatikan deh pergeserannya. Debatnya bukan lagi tentang gimana cara terbaik kita untuk taat, tapi berubah jadi siapa di antara kita yang paling taat. Disinilah tafsiran menjadi penanda identitas. Kebenaran kelompokku bergantung pada kesalahan kelompokmu. Lalu bagaimana tanggapan Nabi? Luar biasa, beliau tidak menyalahkan salah satu pihak. Beliau justru menerima usaha interpretasi keduanya karena niat mereka sama-sama baik, ingin taat. Ini menunjukkan kalau masalahnya itu bukan di beda pendapat, tapi di hasrat untuk memonopoli kebenaran dan merasa paling benar sendiri.
Oke, jadi dari semua ini, apa sih kesimpulannya buat hubungan antara kuasa politik dan klaim-klaim ketuhanan? Ini kalimat kuncinya, Tuhan tidak membutuhkan negara untuk ditegakkan. Justru negaralah yang sering membutuhkan Tuhan untuk dilegitimasi. Coba deh renungkan. Ini kan kebalik. Pembalikan ini membuka semuanya. Klaim atas nama Tuhan dalam politik seringkali bukan soal iman, tapi soal kebutuhan negara, terutama negara yang rapuh, akan sebuah legitimasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Tuhan seringkali dipakai sebagai penutup diskusi. Maksudnya gimana? Gini, ketika negara bilang, ini kehendak Tuhan, itu sama aja kayak bilang, stop, jangan debat lagi, jangan kritik lagi. Ini menciptakan semacam totalitarianisme atas nama kesucian, di mana negara jadi kebal dari koreksi moral. Jadi, kenapa negara butuh Tuhan? Ya, untuk mendapatkan legitimasi absolut yang nggak bisa dipertanyakan. Untuk membungkam lawan politik. Dan yang paling penting, untuk mengubah loyalitas kepada negara jadi semacam kewajiban moral atau ibadah. Pada dasarnya, Tuhan menjadi alat pamungkas untuk memperkuat kekuasaan. Dan hasilnya seringkali bukanlah negara yang menjadi suci, tapi justru agama yang diperalat menjadi ideologi kekuasaan. Ironisnya, atas nama menjaga kemurnian agama, justru ruh dari agama itu sendiri, seperti nurani, kerendahan hati, dan akal sehat, yang malah seringkali dimatikan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting untuk direnungkan. Kalau sebuah tafsir kebenaran itu memang benar-benar kuat dan sahih, kenapa ia harus begitu takut untuk dikritik? Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.